Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 261. Semua mata tertuju pada Liluo saat ia meledak keluar dari Danau Onyx, menjadi orang terakhir yang muncul. Kekuatan resonansinya jelas jauh lebih kuat daripada saat dia masuk. Jadi, apakah dia mencapai langkah ke-38? Jiang Qinghe melihat tatapan liar di matanya. Ada apa? Liluo memaksa dirinya untuk tenang. Dia ragu-ragu. Bagaimana jika dia hanya membayangkan ancaman di bawah? Sekarang bahwa dia keluar dari Danau Onyx, kedalaman yang mengancam tampaknya seperti dunia yang berbeda, dan perasaan bahaya itu telah berlalu, seolah-olah itu tidak pernah memengaruhinya sama sekali. Akhirnya, ia menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa itu tidak ada apa-apanya. Apakah kamu mencapai langkah ke-38? Jiang Qinghe melihatnya dengan lebih seksama dan menyadari bahwa dia tidak memerlukan jawaban. Kekuatan resonansi yang keluar darinya lebih dari yang bisa dibawa oleh satu terobosan. Liluo mengangguk dengan senyum. Aku mencapai langkah ke-38 dan kemudian aku melakukan terobosan ganda. Sekarang ada pola ketiga. Katanya disambut dengan desahan liar. Liluo telah mencapai langkah ke-38. Dan terobosan ganda seperti Jiang Qinghe. Terlalu luar biasa. Qiu Bai dan Tian Tian juga terlihat sedikit terkejut. Liluo telah melakukannya. Tidak mungkin. Suara itu datang dari Song Qiuyu, yang kehilangan ketenangannya. Wajahnya memerah. Liluo telah merebut daun onyx itu dari tangan mereka. Bagaimana jika mereka tidak melawannya? Bagaimana jika mereka tidak membuatnya memiliki target yang jelas untuk difokuskan? Apakah dia akan gagal? Dia merasakan rasa menyesal pahit memenuhi mulutnya. Wang Yufeng juga terlihat membelalak dengan bodohnya. Langkah ke-38 bahkan di luar jangkauannya, namun, Liluo, seorang siswa Aula Bintang 1, telah melakukannya. Nampak terlalu fantastis untuk menjadi kenyataan, dan kekuatan resonansi yang berdenyut dari tubuh Liluo adalah semua bukti yang diperlukan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dia telah mengalami metamorfosis yang luar biasa. Pemimpin, kamu luar biasa. Bai Mengmeng bersorak-sorai dengan antusias. Xin Fu juga melihatnya dengan kagum. Saat mereka baru saja memulai sekolah, dia unggul 1 tahap dari Liluo, dan sekarang Liluo sudah 2 tahap di depannya. Meskipun dengan kekurangan dalam kultivasi, Liluo masih berhasil mengalahkan orang seperti Wang Hejiu. Sulit untuk membayangkan seberapa kuat dia sekarang. Dia mungkin sudah siap untuk menghadapi juara sejati Aula Bintang 1, Qin Zulu sendiri. Liluo menjadi pusat tatapan iri hati. Terobosan berturut-turut ke pola ketiga, dia sekarang dianggap kuat bahkan di dalam Aula Bintang 3. Bahkan Wang Yufeng sendiri hanya pola keempat. Liluo sudah berada di belakangnya setelah setengah tahun. Kecepatan yang bisa menyaingi Jiang Qinghe. Matanya lembut dan berwarna emas. Karena kamu sudah selesai di sini, ayo pergi, katanya dengan senang. Mereka telah mendapatkan keuntungan besar di sini. Sekarang mereka harus melanjutkan misi pembersihan mereka. Li Luo tersenyum. Tunggu, aku punya sesuatu untuk diurus dulu. Dia perlahan-lahan mengeluarkan sekelompok daun hitam yang terlihat familiar. Mulutnya terbuka lebar. Ahem, Li Luo menarik perhatian mereka dengan batuk, lalu melambai-lambai daun hitam di tangannya. Para siswa menggosok matanya dengan tidak percaya. Mereka begitu menginginkan daun itu sehingga mereka pikir mereka halusinasi. Bagaimana mungkin Liluo bisa memegang sekelompok daun onyx? Ini pasti lelucon. Beberapa mulai tertawa lemah, kegilaan telah menghampiri mereka. Liluo mencapai langkah ke-38 sudah cukup sulit untuk dipercaya, tetapi setidaknya itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Siapa yang pernah mendengar seseorang membawa daun onyx kembali dari danau? Di tengah penolakan, beberapa yang lebih tajam melihat peluang. Napas mereka menjadi berat dengan kegembiraan. Liluo maju. Tolong perhatikan, sementara aku berada di Danau Onyx, aku melihat pohon onyx dan mengambil beberapa daun onyx. Ya, ini dia. Mata kalian tidak menipu kalian. Dia melambai-lambai dan tersenyum. Sunyi. Kekecewaan yang tumbuh. Mata terkunci dengan lapar pada daun-daun itu. Qiu Bai dan Tian Tian menatap dengan mulut terbuka. Semuanya menjadi gila. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan daun-daun itu? Energi alam semesta seharusnya membentuk penghalang yang tidak mungkin ditembus. Itu adalah Jiang Qinghe yang bertanya kepadanya. Keheranan bahkan lebih pantas datang darinya.
Dia pernah mencapai langkah ke-38 dan melihat daun yang sama, tetapi dia gagal. Dua resonansi, kata Li Luo dengan bangga. Kekuatan resonansi normal tidak bisa menembus mereka, tetapi kekuatanku tidak normal. Dua resonansi benar-benar sesuatu yang luar biasa. Tak heran tahap Adipati begitu kuat. Yang lainnya tidak peduli dengan penjelasan itu. Yang mereka inginkan adalah daun-daun itu, bukan kisah latar belakang tentang bagaimana mereka muncul. Bagaimana dia akan mendistribusikannya? Tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa dia hanya memamerkannya di depan mata mereka. Itu hanya akan menyebabkan kemarahan publik dan tidak ada keuntungan. Jadi aku kira semua orang tertarik, kata Li Luo, langsung ke intinya. Setengah botol esensi kerajaan untuk satu daun. Jual beli yang adil tidak merampok, aku akan berdagang dengan siapapun. Satu daun untuk setengah botol esensi kerajaan. Mata para siswa yang lain melebar melihat harganya. Itu tidak murah. Satu esensi kerajaan bernilai 5.000 poin sekolah. Setengah botolnya seharga 2.500 poin. Tidak semua orang bisa membongkar menara penyucian seperti kelompok Jiang Qinghe. Kebanyakan tim mungkin hanya akan berusaha untuk menjatuhkan satu menara. Menurut perhitungan sebelumnya, kebanyakan skuad meninggalkan Gua Umbra dengan sekitar 5.000 poin. 2.500 poin sekolah bukanlah harga yang kecil. Tapi, jika pertukaran itu adalah kesempatan untuk berkultivasi di Danau Onyx, mungkin saja layak. Pada akhirnya, poin sekolah diperdagangkan dengan sumber daya kultivasi. Danau Onyx ini melewati seluruh proses ini untuk membantu mereka mencapai tujuan akhir kultivasi. Para siswa gelisah, tergoda. Jiang Qinghe tidak tahu harus tertawa atau menangis. Semangat berwirausaha Li Luo berada pada tingkat yang lain. Meskipun begitu, dia sudah mendapatkan daun onyx itu dengan kekuatannya sendiri, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengannya. Li Luo, daun onyx dilepaskan secara gratis dengan denyut energi danau onyx. Sekarang kamu masuk lebih awal untuk mengambil daun dan berniat menjualnya dengan harga yang tidak masuk akal. Itu agak licik kan? Suara dingin Song Qiuyu terdengar. Para siswa lainnya berhenti sejenak, keraguan kembali muncul di wajah mereka. Li Luo mengangkat mata malas ke arahnya. Pertama-tama, meskipun aku telah mengambil daun ini, akan ada lebih banyak yang terus dilepaskan oleh danau. Jika orang tidak tertarik dengan daunku, mereka sangat dipersilakan untuk terus menunggu. Kedua, hanya beberapa daun yang tersedia setiap kali mereka muncul, dan ada banyak tim di sini. Hanya tim yang lebih kuat seperti milikmu yang memiliki kesempatan, sementara yang lainnya akan berakhir dengan tangan kosong. Sekarang aku sudah menemukan solusi sederhana agar lebih banyak tim mendapatkan daun, tetapi kamu tidak senang, aku kira kamu ingin tetap mempertahankan hak istimewa berkultivasi di danau untuk diri sendiri. Mata Song Qiuyu menyempit. Li Luo telah membalikkan keadaan padanya. Li Luo benar, waktu menunggu untuk daun danau terlalu lama, dan daunnya terlalu sedikit, kita tidak bisa mendapatkannya. Lebih baik daripada membual di sini, kita mungkin juga menghabiskan 2.500 poin sekolah untuk mendapatkan satu daun, kata seorang siswa tiba-tiba. Yeah, aku akan membayar. Begitu banjir air pecah, para siswa semua bersorak untuk mendapatkan daun. Siswa yang lebih miskin, melihat mereka berduyun-duyun, Song Qiuyu menahan diri, takut menimbulkan lebih banyak kemarahan. Li Luo bersorak di dalam hatinya. Li Luo, teriak seorang siswa, kami tidak membawa esensi kerajaan dengan kami sekarang. Bolehkah kami membayar kamu ketika kita pulang? Tentu saja, kata Li Luo dengan luas. Masalah kecil seperti itu, jangan biarkan itu membuatmu kerepotan. Aku melalui semua usaha ini untuk mendapatkan daun hanya agar semua orang bisa berkultivasi lebih nyaman. Mereka bersorak atas itu, kecuali Song Qiuyu. Pria ini hanya di sini untuk keuntungan. Dukungan mulia untuk kultivasi mereka. Omong kosong. Li Luo cukup senang menerima catatan mereka. Jika ada yang mencoba untuk menghindar, dia akan membawa Qinghe saat dia mengetuk pintu. Semakin banyak orang yang antri, dan akhirnya, bahkan terjadi cekcok. Akhirnya, Li Luo harus mengatur undian. Tidak lama kemudian, 7 skuad yang senang berangkat untuk berkultivasi di danau. Mereka senang dengan pembelian mereka. Energi di Danau Onyx setiap kali terbatas, dan masuk lebih awal menjanjikan imbalan yang lebih baik. Wang Yufeng dan Song Qiuyu terlihat pahit. Tidak ada yang tahu kapan gelombang daun berikutnya akan keluar. Yang berarti bahwa mereka akan menggunakan Danau Onyx yang lebih lemah dibandingkan dengan tim-tim ini. Efek kultivasi semakin buruk dari saat ke saat.
Li Luo menghitung 7 kwitansi pembayarannya dengan puas. 3,5 botol esensi kerajaan. 17.500 poin sekolah. Sebagian besar dari 100.000-nya itu sudah tercukupi. Bai Mengmeng dan Xin Fu melihat taipan baru ini dengan kagum. Dia tidak hanya menambang danau onyx untuk memberinya semua yang bisa diberikannya, tetapi dia telah melangkah lebih jauh untuk menambangnya demi semua yang bisa dia hasilkan. Dia benar-benar raja bisnis. Sangat bagus. Tian-Tian bersiul dengan penuh penghargaan. Qiu Bai juga tidak tahu harus tertawa atau menangis. Li Luo menyeka tangannya, lalu dia menyusuri Wang Yufeng, Song Qiuyu, dan Diva Jingming. Mereka terlihat sangat waspada melihatnya mendekat. Li Luo, apa yang kamu inginkan? Wang Yufeng maju dengan agresif. Li Luo tersenyum nakal pada Song Qiuyu. Dia telah merepotkannya sepanjang hari, dan dia selalu membalasnya. Namun, beberapa hari dia lebih suka memberikan balasannya dengan dingin. Seperti hari ini. Ingin membeli daun. Dia bertanya dengan sopan. Mereka menatapnya. Sejujurnya, mereka sangat ingin membeli daun, tetapi kebanggaan mereka telah menahan mereka sebelumnya. Mereka juga berasumsi bahwa Li Luo akan menolak untuk menjual satu ke mereka. Mereka menyaksikan dengan putus asa ketika 7 daun Li Luo diperdagangkan. Meskipun mereka memiliki peluang untuk merebut daun secara gratis, waktu pelepasan mereka bisa bervariasi. Yang lebih penting, orang-orang yang baru saja masuk ke danau akan mengurangi energi di dalamnya. Jadi, bahkan jika mereka berhasil merebut daun kemudian, kultivasi mereka akan terpengaruh. Bagi mereka, 2.500 poin bukanlah masalah besar. Mereka dengan senang hati membayarnya untuk masuk lebih awal ke danau onyx. Apa maksudmu? Kamu masih memiliki daun? Tanya Wang Yufeng dengan berhati-hati, berusaha keras untuk menjaga hasratnya. Satu terakhir, iya. Li Luo mengangguk dengan senyum. Wang Yufeng menelan ludah. Satu daun terakhir, apa yang sedang direncanakan Li Luo? Song Qiuyu melihat pria yang tersenyum dan merasa gejolak ketidaknyamanan. Apakah kamu membelinya? Setengah botol esensi kerajaan, meskipun tanpa kredit. Li Luo tersenyum. Wang Yufeng tergoda, sangat tergoda. Setengah botol esensi kerajaan bukanlah apa-apa, tetapi dia tidak percaya bahwa Li Luo akan begitu baik padanya. Tapi apakah mereka benar-benar akan menyerah pada daun onyx hanya karena kecurigaan mereka? Dia melihat Song Qiuyu, dan dia mengangguk dengan waspada. Tentu saja, katanya, kami akan mengambilnya. Li Luo mengeluarkan daun itu, lalu dia berseru kaget. Oh Tuhan, daun onyx ini sepertinya rusak. Mereka melihat dengan cermat. Hanya setengah daun yang tersisa. Setengah daun tidak cukup untuk 3 orang. Itu hanya cukup untuk 2. Skuad memiliki 3 orang meskipun. Li Luo menghela nafas dengan beberapa penyesalan. Ini agak rusak, tetapi aku kira ini masih bisa berfungsi. Dia mengangkatnya. Masih mau. Sekarang kesepakatan telah berubah, dan mereka menatapnya, disiksa. Begitu dekat namun begitu jauh. Song Qiuyu menatapnya dengan tajam. Sekarang dia mengerti permainan Li Luo. Di luar danau onyx, Wang Yufeng, Song Qiuyu, dan Diva Jingming menatap satu-satunya daun yang sudah rusak di tangan Li Luo. Mereka bukanlah orang bodoh. Sejak saat Li Luo menunjukkan daun yang rusak, mereka tahu apa yang dia rencanakan. Menabur benih perpecahan, memaksa mereka untuk menyerah salah satu gota mereka. Tidak peduli bagaimana mereka menggunakan daun ini, satu orang akan ditinggalkan. Pasti orang itu akan merasa kesal. Mungkin ada yang bersedia tampil dengan penuh kemurahan hati menawarkan diri sebagai pengorbanan, tetapi tetap. Apa yang ditawarkan Li Luo adalah daun beracun. Dia sama sekali tidak mencoba menyembunyikannya. Mereka bisa memilih untuk tidak mengambil daun itu, jika mereka bisa menahan godaan untuk berkultivasi di danau onyx. Selama ketiganya bisa menahan godaan, maka rencana Li Luo akan hancur. Seolah-olah ketiganya bisa menahan godaan. Lingkaran, mau atau tidak nih? Kalau tidak, aku pergi. Li Luo menguap. Dia berpura-pura seolah-olah akan menyimpannya di saku. Song Qiuyu melompat maju dan merampas daun itu, mendorong botol kecil ke tangan Li Luo. Itu setengah botol esensi kerajaan. Li Luo berbalik dan segera pergi, tidak peduli bagaimana mereka akan menggunakan daun itu. Song Qiuyu menyaksikannya pergi. Kalian berdua gunakan daun itu. Saya akan menunggu waktu berikutnya. Qiuyu, kamu tidak, protes Wang Yufeng. Jika kita membagi daun itu, kita harus menggunakan metode yang paling adil, biarkan yang terkuat mengambilnya, sehingga bisa memberikan manfaat yang paling besar.
Song Qiuyu mengutuk dalam hati. Sesuai dugaan, wajah Diva Jingming yang pendiam membeku sejenak, meskipun dia pulih dengan cepat. Memang, itu adil. Qiuyu, kamu dan pemimpin pergi ke Danau Onyx, aku akan menunggu waktu berikutnya. Jangan khawatir, Jingming, kata Wang Yufeng dengan permintaan maaf. Kami tidak akan mengecewakanmu. Kami masih punya waktu di Gua Bayangan. Kami akan mencari cara untuk membalasnya padamu. Diva Jingming menggelengkan kepalanya dengan santai. Song Qiuyu membuka mulutnya dan kemudian menutupnya lagi. Diva Jingming telah menjadi teman selama bertahun-tahun, dan keluarga mereka juga dekat. Dia adalah salah satu teman terbaiknya di perguruan tinggi Astral Sage. Akal sehatnya berteriak agar dia berbicara untuk membela Diva Jingming. Tetapi itu akan melukai kebanggaan Wang Yufeng. Melakukan itu tidak sesuai dengan kepribadian Song Qiuyu juga. Terjebak dalam dilema, dia tetap diam. Meskipun dia tahu bahwa kebisuannya akan mengecewakan Diva Jingming dan merenggangkan hubungan mereka. Apa yang bisa dia lakukan? Baik dia maupun Wang Yufeng tidak dapat melewatkan godaan daun itu. Keduanya tidak bersedia menunggu gelombang berikutnya, ketika efeknya akan berkurang. Mereka tahu bahwa Li Luo telah menjual mereka daun beracun, dan mereka menerimanya dengan senang hati. Song Qiuyu sekarang menyesali keputusannya sebelumnya. Mengapa dia harus berurusan dengan pria seperti Li Luo? Mungkin dia tidak sekuat Jiang Qinghe, tetapi metodenya bahkan lebih tajam daripada apapun yang dia bawa ke meja. Seiring dengan penyesalan Song Qiuyu, Li Luo tidak peduli sama sekali. Dia telah berkembang 2 tingkat di Danau Onyx ini, dan mendapatkan keuntungan yang lumayan. Hasil yang patut disyukuri. Li Luo kembali ke kelompoknya. Maaf telah memakan banyak waktu di sini, katanya dengan permintaan maaf kepada Tian Tian dan Qiu Bai. Mereka telah menghabiskan sebagian besar hari di sini tanpa melakukan apapun. Dalam waktu itu, Du Ze Honglian dan Ye Qiuding telah maju, memanfaatkan keunggulan mereka sudah membersihkan menara pemurnian tingkat 2. Tawa Tian Tian berdering. Merapikan kapak tidak menghambat pemotongan kayu. Kalian sudah jauh lebih kuat sekarang. Kalian akan membantu bahkan ketika kita berurusan dengan menara pemurnian tingkat 2. Mereka sudah cukup berhutang pada pemimpin mereka sehingga mereka berkewajiban untuk bersikap ramah sampai akhir. Tidak masalah jika Du Ze Honglian menang sekali. Di bawah panji pemimpin tertinggi mereka akan memiliki banyak kesempatan untuk menghancurkan mereka lagi di masa depan. Jiang Qinghe mengeluarkan peta dan memeriksanya. Memang benar, 2 dari menara pemurnian tingkat 2 sudah menyala. Salah satunya memiliki nama Du Ze Honglian. Jangan khawatir, ini tidak berarti kita tidak punya kesempatan untuk mengejar, katanya dengan tenang. Tiba-tiba, terdengar teriakan yang mengerikan dari lembah di seberang, teriakan yang cukup kuat membuat pohon-pohon gemetar oleh gelombang suaranya. Teriakan itu dijawab dengan ledakan energi yang melompat dari danau sebagai respons. Hening ketakutan melanda para siswa. Dengan cemas, mereka melihat keluar ke hutan yang dalam. Itu adalah zona terlarang, di mana tidak ada yang bersembunyi selain satu binatang roh tahap Jenderal Biduk Surgawi, yang lebih kuat dari semua yang lain. Tetapi mengapa itu digerakkan hari ini? Apa yang terjadi? Bahkan Qiu Bai dan Tian Tian sekarang terlihat khawatir. Mereka bisa melihat jejak asap hitam dan debu di kejauhan, dan sesuatu yang luar biasa kuat sedang menerjang hutan. Dari ketebalan awan asap, banyak pohon harus tumbang. Benda itu besar, dan menuju langsung kepada mereka. Ada bisikan ketakutan dari para siswa lainnya juga. Tidak perlu takut, teriak Jiang Qinghe dengan keras. Katanya kepala sekolah sendiri menetapkan run-run di sekitar zona terlarang. Binatang roh tidak bisa keluar. Ini adalah informasi baru bagi banyak siswa, tetapi mengingat reputasi Jiang Qinghe, mereka hanya percaya padanya. Para siswa tetap berada di tempat, tetapi dengan gugup, siap untuk lari atasi tanda bahaya. Li Luo mengernyit. Ada sesuatu yang familiar dari aura yang mendekat ini. Dan kemudian dia menyadarinya. Ini sama seperti kehadiran yang menakutkan yang pernah dirasakannya di kedalaman Danau Onyx. Itu pasti binatang roh tahap jenderal di zona terlarang. Apakah itu datang untuknya? Karena dia mencuri daun-daun Onyx. Li Luo memucat. Tentu tidak. Daun-daun itu tidaklah begitu penting, terutama untuk binatang roh tingkat jenderal. Dia bisa merasakan kerakusan dan kelaparan, keinginan untuk menelannya, khususnya dia, sepenuhnya. Jika bukan karena daun-daun Onyx, mengapa lagi dia di sini? Di kedalaman Danau Onyx, Li Luo telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Matanya melebar dalam pemahaman, resonansi ganda.
Tanda seorang ahli adipati. Katanya binatang roh tahap general berada di ambang terobosan menjadi adipati itu sendiri. Mungkin itu menginginkan kekuatannya, ingin memakannya untuk tumbuh lebih kuat. Insting binatang yang benar-benar liar. Li Luo menelan ludah dengan keras. Entah bagaimana, dia yakin begitu dia memikirkan ini. Jika itu benar, dia dalam bahaya besar. Dia berdoa agar informasi Kinge tentang run-run sang kepala sekolah benar. Jika mereka telah lenyap seiring waktu, maka dia akan menjadi sasaran utama hari ini. Dia merasa kakinya menjadi lemah oleh ketakutan. Asap hitam yang bergolak semakin dekat, dan sekarang bahkan gunung-gunung pun gemetar oleh benda yang mendekat. Banyak siswa sudah melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Li Luo sedang mempertimbangkan untuk melarikan diri, ketika tiba-tiba sebuah aliran cahaya misterius turun dari langit. Ini membentuk simbol run kuno yang besar. Segel. Simbol itu berkedip di udara, dan tiba-tiba kehadiran itu terhenti dalam jalannya. Dalam asap hitam yang naik, teriakan yang sama mengerikan terdengar lagi, kali ini terdengar lama dan keras dalam frustrasi. Bahkan gunung sendiri gemetar ketakutan. Sekali lagi, seluruh tempat itu gemetar sebagai respons hormat terhadap kekuatan yang terdengar dari raungan itu. Dari dalam awan asap hitam yang semakin membumbung, sepasang mata merah liar menatap, gila dengan ketakutan dan kemarahan. Ada kekuatan yang menghalanginya keluar dari hutan. Dia pikir bahwa hambatan magis itu pasti telah melemah seiring berjalannya waktu, tetapi nampaknya cukup kuat untuk menahan makhluk itu untuk saat ini. Dia mengaum lagi, terhalangi. Kultivator resonansi ganda itu hanya di sana, begitu dekat di sisi seberang. Dan begitu kecil. Jika dia bisa saja melewati, dia bisa menelannya sekaligus. Dan dengan kekuatan resonansi ganda, dia akan melonjak melalui celah sempit kultivasinya saat ini. Begitu dekat, namun begitu jauh. Rune ajaib yang mengambang di udara menahannya dengan kuat. Dia mengais tanah, cakar monster mengikis batu. Tapi pada akhirnya, dia masih takut untuk menantang kekuatan itu. Atau lebih tepatnya, pemilik kekuatan itu. Itu terlalu kuat auranya untuk dihadapi. Dia pernah melihat pemilik kekuatan itu, dan dia belajar rasa takut pada saat itu. Insting kelangsungan hidupnya berteriak sambil dia gemetar dan bersembunyi. Akhirnya, dia mundur, dan segera bahkan asap hitam pun juga menghilang. Dia telah mundur. Seiring dengan itu, run pelindung di udara memudar dan hilang dari pandangan juga. Kilatan energi yang sesuai muncul di puncak gunung di hutan. Semua orang di Danau Onyx menghela nafas lega. Untungnya, binatang roh masih terperangkap oleh run sang kepala sekolah. Jika tidak, mereka harus meninggalkan danau dan lari. Napas lega Li Luo sedikit lebih dalam daripada yang lain. Jika binatang roh benar-benar keluar, dia pasti akan berada dalam masalah paling panas. Dia sangat yakin bahwa itu datang untuknya. Binatang roh tahap jenderal biduk surgawi, mungkin bahkan 7 pilar astral tidak bisa mengatasinya. Yang paling kuat di sini adalah Jiang Qinghe, dan dia sendiri hanya tubuh iblis, tahap iblis bumi yang menengah. Dia jauh dari kekuatan binatang itu. Jadi untungnya, semuanya berakhir baik. Jika itu keluar, akan ada danau darah yang sebanding dengan danau Onyx, komentar Tian-Tian dengan diam. Qiu Bai mengangguk. Binatang roh itu sekuat monster kelas bencana surgawi, yang seharusnya tidak muncul di pinggiran Gua Umbra. Bahkan skuad Hall 4 Star akan melarikan diri jika bertemu. Sang kepala sangat kuat, cukup satu run untuk menahan binatang roh, kagum Li Luo. Itu adalah potongan kehendak sang kepala. Yang berarti itu memiliki sedikit kesadaran. Dan kehendak tahap raja jauh di luar pemahaman kita. Itu kekuatan besar, kata Jiang Qinghe. Dia melihat ke puncak gunung dan menggigit bibirnya. Suatu hari, katanya begitu lembut sehingga hanya Li Luo yang bisa mendengar, kau dan aku juga akan berada di sana. Aku juga, ejek Li Luo. Tidak semua orang adalah pencapai resonansi cahaya tingkat 9 seperti kamu. Oh. Seakan resonansi jimu tidak seberharga itu. Dia tersenyum, aku merasa batas kemampuanmu bahkan belum diuji. Li Luo berpaling agar dia tidak bisa melihat matanya. Entah bagaimana, dia benar-benar tajam hari ini. Memang, dua resonansi bukanlah semua yang dimilikinya. Ketika dia mencapai tahap jenderal, dia akan dapat memberikan ketakutan yang sebenarnya bahkan pada tahap adipati. Karena bukan hanya resonansi ganda. Lihatlah jenderal dengan triple resonansi. Ayo pergi. Tugas kultivasi kita di sini sudah selesai, kita akan berusaha menjatuhkan menara pemurnian tingkat 2 sekarang, kata Jiang Qinghe sebelum berbalik.
Ada semangat yang tidak terucap dari ketiga pendatang baru, yang gatal untuk menguji kekuatan baru mereka. Menara pemurnian tingkat 2 jauh lebih sulit untuk dibersihkan dibandingkan dengan menara tingkat 1, korosi putih ada di mana-mana, dan bahkan ada jumlah yang cukup besar korosi merah. Dan di tempat korosi paling tebal, mungkin bahkan ada monster kelas bencana. Itu setara dengan kultivator tahap jenderal. Mereka harus ditinggalkan untuk skuad angsa hitam. Tentu saja, para tahun pertama akan memberikan jarak yang cukup jauh dari mereka, tetapi dengan kekuatan mereka yang meningkat, mereka dapat menghancurkan korosi putih dengan mudah, dan bahkan korosi merah yang lebih lemah dapat diatasi dengan strategi yang baik. Jiang Qinghe menunjuk beberapa menara pemurnian tingkat 2, menunjukkan rute yang akan mereka ambil. Dan di tujuan terakhir, sinyal merah yang menakutkan yang menunjukkan menara pemurnian tingkat 3. Jika mereka bisa membersihkannya, makitasi pembersihan mereka akan berakhir manis. Sebuah gunung yang menjulang tinggi, diselimuti oleh asap hitam. Kabut tergantung begitu rendah dan tebal di sini, seolah-olah kelembaban lebih tinggi. Ini semua ilusi, tentu saja. Dalam kabut tergantung cabang kering dan kering, merunduk seperti lengan mati dari orang-orangan sawah. Suara-suara cicit, bisikan. Kadang-kadang, bayangan akan melintas melalui kabut hitam, hanya untuk dihadapi dengan ledakan energi jahat yang kuat. Teriakan, gemeretak, dan kemudian lenyap. Di celah-celah jurang gunung, terdapat tumpukan tulang putih. Di atas tumpukan itu adalah kursi dari tulang, berlapis daging. Ada sosok panjang yang tergulung di tahta yang mengerikan itu. Tubuhnya seperti seekor lipan, kaki-kakinya berderit dan berdengung tanpa henti, tetapi kepalanya manusiawi. Kejahatan dalam matanya cukup untuk menginspirasi keputusasaan pada manusia yang lemah hati. Ini adalah monster kelas bencana dunia. Dia memiliki 6 mata, dan semuanya tertuju pada halaman luar. Di tengah-tengah serbuk tulang, banyak para monster sedang memakan sesamanya. Lipan manusia membuka mulutnya, semakin lebar dan lebar sampai setengah ukuran wajahnya. Dia menyemburkan kabut hitam timbal yang mengepung para monster dan menyapu mereka semua ke mulutnya, yang penuh dengan gigi tajam seperti pedang cukur. Mereka disedot ke dalam mulut yang berkilauan, dan tiba-tiba hanya ada keheningan aneh di halaman itu. Dia membuka mulutnya lagi untuk mengeluarkan seruan tajam. Ini akan menarik para monster lebih banyak ke sini, untuk bertarung di antara mereka. Tetapi kali ini, tidak ada monster yang merespons. Bagaimana berani makhluk-makhluk yang lebih rendah ini mengabaikan perintah Raja Domain ini? Lipan manusia mengumpulkan banyak kakinya dan merayap ke pintu masuk, siap untuk memberikan kemarahannya kepada subjeknya yang tidak patuh. Hehehe, saat dia mulai merayap menuju pintu masuk, dia mendengar cekikan gembira yang membuatnya bergelung defensif. Perasaan ketakutan melanda. Dia tahu rasa takut dengan baik. Ini adalah perasaan yang sama yang mangsanya rasakan sejenak sebelum dia menghancurkannya. Semua monster tahu rasa takut itu, terkunci dalam perjuangan sengit dan putus asa untuk bertahan hidup. Sebuah monster yang bahkan lebih kuat. Lipan manusia menundukkan kepalanya untuk melihat wajah yang aneh, tersenyum yang terbentuk di permukaan tanah itu sendiri. Senyumnya lebar, dan persisten. Semua perlawanan ditarik keluar dari lipan manusia, dan dia membuka tubuhnya dan patuh merayap ke dalam mulut yang tersenyum. Selama 10 hari berikutnya, Angsa Hitam dan skuad keadilan melaju dengan kecepatan penuh. Mereka membersihkan 3 menara pemurnian tingkat 2 dan juga membuat 2 perjalanan kembali ke tempat yang disucikan untuk mengisi persediaan. Membersihkan menara pemurnian tingkat 2 sangat sulit. Lawan-lawan tangguh berarti bahwa para siswa tahun pertama tidak bisa membiarkan kewaspadaan mereka berkurang sedikit pun, atau mereka akan berisiko diserang oleh korosi putih. Kanibalisasi juga lebih merajalela, yang berarti bahwa bahkan korosi putih yang selamat biasanya memiliki kekuatan tingkat ketiga atau lebih. Jika bukan karena peningkatan kultivasi mereka yang besar di Danau Onyx, mereka akan terpaksa berlutut dengan tidak berdaya di luar. Di menara pemurnian tingkat 2, bahkan skuad angsa hitam beralih ke mode serius, tidak lagi santai seperti yang mereka lakukan di menara tingkat 1. Sebagian besar waktu, skuad Liluo dibiarkan bertahan untuk diri mereka sendiri melawan berbagai monster. Mereka tidak ingin diawasi sepanjang waktu. Momen paling berbahaya adalah ketika mereka menghadapi eroder putih tingkat kelima. Ini sudah menunjukkan tanda-tanda berubah merah, dan beberapa tingkat lebih kuat dari eroder kulit manusia yang pernah mereka temui sebelumnya. Mereka berhasil memenangkan pertempuran dengan kerja sama tim yang terinspirasi dan mulus, tetapi ketiganya muncul dengan luka berat. Namun,
Mengalahkan eroder tingkat kelima adalah bukti pertumbuhan mereka sejak memasuki Gua Umbra. Xinfu berhasil mencapai terobosan melalui salah satu pertempuran, mencapai tingkat kedua dan menambahkan lebih banyak kekuatan tembak ke dalam gudang senjata mereka. Saat ketiganya menatap tubuh eroder putih tingkat kelima yang memudar, hati mereka membesar dengan rasa pencapaian. Berikutnya di daftar pembantaian adalah tingkat korosi merah. Hanya jika mereka harus merasa sial, karena Gua Umbra sangat berbahaya. Di depan tebing, Jiang Qinghe berdiri memandang langit berkabut, selendang biru lautnya berkibar di terpa angin. Posturnya kaku, lelah, dan mati rasa dari pertempuran berulang-ulang selama beberapa hari terakhir. Lebih banyak monster yang jatuh oleh tangannya daripada seluruh skuad Li Luo yang digabungkan. Semakin banyak monster yang dibunuh seseorang, semakin rentan terhadap korosi. Biasanya, mahasiswa akan membunuh sampai mereka mencapai batas yang wajar, kemudian mereka akan kembali ke tempat yang disucikan untuk membersihkan diri mereka untuk sementara waktu sebelum melanjutkan misi mereka. Dengan resonansi cahaya tingkat 9-nya, Jiang Qinghe tidak takut terhadap pengaruh korosif dari kegelapan. Sepanjang jalan, kecemerlangannya hanya tumbuh, sebuah lampu yang hangat yang membimbing mereka melalui lanskap suram dan kelabu. Yang lainnya berdiri dalam kelompok longgar di belakangnya. Skuad Li Luo juga telah berubah. Sekarang ada ketegangan di wajah mereka yang sebelumnya tidak ada. Mereka sudah menghabiskan sekitar 2 minggu di Gua Umbra sekarang, dan mereka telah mengalami lebih banyak bahaya di sini daripada seluruh hidup mereka sejauh ini. Bahaya nyata adalah pengalaman yang menyadarkan. Ini membawa seseorang berhadapan langsung dengan realitas kehidupan dan seberapa rapuhnya itu. Ini adalah koktail trauma dan ketakutan yang sangat kuat yang tak terhindarkan mengubah seseorang, baik itu untuk lebih baik atau lebih buruk. Setelah semuanya para monster bukanlah jiwa baik. Begitu mereka melihat kelemahan, mereka akan memastikan kalian dihukum sekeras mungkin. Mereka semua melihat keluar dari tebing. Dataran terbentang di bawah, dan di atas rumput abu-abu hijau terletak reruntuhan yang menyedihkan. Teriakan aneh yang sesekali terdengar dari dalamnya entah bagaimana lebih menggigilkan daripada apa yang mereka alami sejauh ini. Ini adalah menara pemurnian tingkat 2, tetapi tingkat korosinya sangat padat, lebih dari beberapa menara tingkat 2 yang sudah mereka tangani sejauh ini. Menara ini berada di luar jangkauan tempat yang disucikan. Sepenuhnya di luar. Ini berarti bahwa jika kita bisa membersihkan menara ini, tujuan akhir kita sudah dekat. Suara jelas Jiang Qinghe terdengar seperti embusan angin segar melalui kabut dan kebusukan yang memusingkan, menenangkan hati mereka. Berada di luar jangkauan tempat yang disucikan sepenuhnya berarti bahwa monsternya di sini juga lebih kuat, peringatkan Tian-Tian kepada mereka. Jiang Qinghe mengernyit. Mungkin sudah saatnya untuk mengubah strategi. Kali ini kita tidak akan membersihkan sebelum mengaktifkan kembali menara. Kita akan fokus untuk langsung menuju menara dan mengaktifkannya. Tidakkah itu akan mengundang serangan dari setiap monster di area ini? Tanya Li Luo. Jiang Qinghe mengangguk. Kita terlalu dekat dengan daerah luar yang berbahaya. Kecepatan sangat penting dalam hal ini. Berlama-lama akan meningkatkan risiko. Tentu saja, 2 skuad kita sendiri tidak akan cukup. Kita akan membutuhkan bantuan. Dia mengeluarkan gulungan dari tasnya, terbuat dari kulit kasar yang sama dengan peta mereka. Ini adalah gulungan batas, aku menukarnya di tempat pemurnian. Ketika kita mencapai menara dan mengaktifkan gulungan, itu akan membentuk suatu batasan yang mencegah segala sesuatu di bawah kelas korosi merah. Kami hanya perlu membersihkan yang lainnya di dalam batasan untuk membeli cukup waktu agar menara dapat diaktifkan kembali. Setelah diaktifkan kembali, cahaya pemurnian akan memusnahkan sisanya. Li Luo mengangguk. Rencana ini akan berhasil. Meskipun itu juga berarti bahwa apapun yang masuk melalui batas akan menjadi monster korosi merah atau lebih kuat. Mereka pasti akan menghadapi korosi merah atau eroder merah sekarang. Malam yang sesungguhnya. Ketika batasan diaktifkan, kita akan membersihkan monsternya di dalamnya sesegera mungkin, kata Jiang Qinghe kepada mereka. Kalian bertiga akan berdiri sebagai pertahanan terakhir di sekitar menara. Skuad Li Luo mengangguk. Sekarang bukan waktu untuk kepahlawanan. Setelah penjelasan rencana, jari-jari Jiang Qinghe merenggangkan pedangnya, dan dia menyapu turun dari tebing. Di belakangnya, kelima orang lainnya mengikuti. Cukup cepat, mereka mendekati kabut hitam, sekarang begitu gelap sehingga hampir terlihat seperti dinding. Mereka mengambil napas dan menuju ke dalam, senjata siap untuk memotong apapun saat mereka menusuk jauh ke dalam jantung zona. Namun tidak ada serangan sama sekali. Tidak ada monster pun di sekitar.
Keheningan itu entah bagaimana menyeramkan, dan rasa sesak yang disebabkan oleh kabut hitam memakan komposisi mereka. Bahkan Jiang Qingye agak ragu tentang apa yang harus dilakukan. Apa yang sedang terjadi? Korosinya begitu tebal di sini, tapi tidak ada monster sama sekali. Kata Tian-Tian dengan cemas. Pasti ada monster yang tidak wajar di suatu tempat. Tetap waspada, kata Jiang Qingye. Rencananya tetap, capai menara pemurnian. Lihat apakah kita bisa mengaktifkannya. Orang lainnya juga mengangguk. Mereka melanjutkan dengan kewaspadaan yang diperkuat, bergerak 1 inci demi 1 inci melalui kabut korosi yang padat. Dua skuad bergerak dari tanah yang lebih kering ke tanah yang lebih basah, lumpur rawa, tetapi masih saja sepi. Mereka benar-benar tidak terhalang dalam kemajuan mereka. Yang membuat semuanya lebih menakutkan. Setiap anomali di Gua Umbra tidak pernah sesuatu yang baik. Akhirnya, mereka mencapai menara pemurnian tingkat 2. Menara yang samar-samar berkilau di depan mereka hampir seperti kelegaan. Hampir. Di mana monster di sini? Tempat ini benar-benar sepi. Jika bukan karena menara yang belum diaktifkan di depan mata mereka, mereka hampir saja percaya bahwa skuad lain telah lebih dulu mengalahkan mereka. Tetapi jika menara masih gelap, di mana monster-monsternya? Dua skuad berdiri bingung di depan menara. Mereka cukup cerdas untuk tahu bahwa ini tidak bisa menjadi pertanda baik. Jika monster-monster kecil absen, itu berarti harus ada monster besar di sekitar. Menara, untuk saat ini, kata Jiang Qingye setelah beberapa keraguan. Ketika cahaya pemurnian membersihkan area, kita bisa mencari lebih baik. Tidak ada yang keberatan. Tentu, aneh bahwa monsternya hilang, tetapi itu bukan alasan untuk meninggalkan misi pada titik ini. Mengaktifkan kembali menara juga akan memberi mereka ukuran keamanan. Mereka masuk ke dalam menara pemurnian dengan hati-hati. Semuanya terlihat berada di tempatnya, dan mereka mulai mengaktifkannya. Saat menara pemurnian mulai bersinar, cahaya yang menyebar mulai mendorong kabut hitam kembali, dan penglihatan mereka semakin membaik. Mereka semua merasakan gelombang kelegaan. Itu, setidaknya, berjalan sesuai rencana. Sepertinya mereka baru saja mendapatkan menara pemurnian tingkat 2 secara gratis. Jika bukan karena kekhawatiran mereka bahwa ini bagian dari sesuatu yang lebih buruk, mereka akan cukup bahagia dengan hasilnya. Setelah menara pemurnian diaktifkan sepenuhnya, Jiang Qingye memberikan perintah, pertahankan formasi. Kita akan menyelidiki area ini. Jangan terpisah. Meskipun kecepatan mereka akan terbatas, ini adalah cara yang aman untuk melanjutkan, terutama ketika mereka tidak yakin apa yang sedang terjadi. Tidak ada keberatan, dan Jiang Qingye mengangkat pedang beratnya dan berada di depan, menyelidiki area untuk mencari petunjuk. Mereka bergerak dengan langkah hati-hati. Ada banyak reruntuhan batu di area ini, yang dulunya adalah tempat yang disucikan. Namun, pada suatu saat dalam sejarah, gelombang pasang air gelap datang dan merusak banyak struktur di sini, dan sekarang hanya tinggal menara pemurnian. Kelompok tersebut menjaga kekuatan resonansi mereka siap, tetapi mereka tidak bertemu dengan hambatan yang lebih merepotkan dari tembok yang rusak. Ini terlalu bersih untuk menjadi normal. Ketika mereka melintasi dinding yang rusak lagi, tiba-tiba Li Luo berhenti. Sejumput rasa takut dingin mengalir di tulang belakangnya. Semuanya menjadi sepi. Langkah kaki rekannya tidak terdengar. Dia melihat ke arah posisi Jiang Qingye. Kosong. Di sekelilingnya, tidak ada satu jiwa pun. Dia melihat kembali ke menara pemurnian dan melihat bahwa masih bersinar. Namun, itu tidak memberikan kelegaan. Apakah mereka masuk ke dalam perangkap? Bukankah monsternya sudah pergi? Dia menarik pedang-pedangnya, menjalankan tepi air di atasnya. Dinding di depannya tampak berputar dan berubah sebelum matanya, kemudian muncul wajah yang tersenyum-senyum. Senyumnya jahat, dan mulutnya terbuka dengan sangat lebar. Di dalam mulut itu adalah jurang, kekosongan, tak terduga. Rasa takut membangun di dalam dirinya, semakin dingin, dan tiba-tiba itu hilang. Li Luo merasakan awal senyuman di wajahnya sendiri, dorongan gelap yang mengangkat bibirnya sedikit pada awalnya. Cepat atau lambat, dia tersenyum lebar. Dia melangkah ke arah wajah yang tersenyum. Pada saat itu, selimut penghangat berwarna hijau di dadanya melepaskan semburan kekuatan es, dan pikirannya memperjelas sejenak. Dua istana resonansinya meletus hidup. Kekuatan ganda hijau dan biru mengalir keluar darinya secara naluriah, mengamuk dengan liar. Dia kembali menjadi dirinya sendiri, berguling ke belakang dengan keringat dingin di dahinya. Dia menutup matanya dengan erat, takut untuk melihat senyuman jahat di dinding.
Kekuatan yang kuat dan akrab mekar di sekitarnya, cahaya yang nyaman yang mengusir kegilaan gelap di dalam dirinya. Energi resonansi cahaya Jiang Qinghe. Li Luo membuka mata untuk menemukan dirinya berada di reruntuhan setengah berdiri. Di depannya adalah pecahan-pecahan dinding hitam, yang sepertinya baru saja dihancurkan oleh pedang Jiang Qinghe. Apakah kamu baik-baik saja? Li Luo ragu. Dia telah sepenuhnya dimanipulasi, menjadi boneka yang diperintah. Tidak mungkin monster biasa yang bisa melakukannya. Ini jauh lebih kuat daripada apapun yang mereka hadapi sejauh ini. Apa itu? Tanyanya, suaranya gemetar. Ilusi alam yang merusak, kata Jiang Qinghe dengan muram. Hanya monster kelas bencana yang sangat kuat yang bisa membuat yang sekuat ini. Ilusi alam yang merusak. Kelas bencana. Tak heran pengambil alihan itu begitu sepenuhnya menyelubungi. Di mana yang lain? Tanyanya dengan tergesa-gesa. Pertanyaannya dijawab hampir segera setelah dia bertanya. Mereka merangkak naik dari sisi yang berlawanan dari dinding yang baru hancur. Tampaknya mereka juga telah dibawa oleh alam ilusi yang merusak, dan pecahan dinding yang dihancurkan oleh Jiang Qinghe membebaskan mereka semua. Itu terlalu kuat, gumam Tian-Tian lemah. Bahkan kita dirasuki tanpa menyadarinya. Apakah kalian baik-baik saja? Tanya Li Luo kepada anggota skuadnya. Mereka menggelengkan kepala dengan penuh kesengsaraan. Untungnya, kakak senior Jiang menyelamatkan kami dengan energi resonansinya sebelum alam ilusi sepenuhnya menguasai. Li Luo merasa lega atas nama mereka. Jadi mereka tidak melihat senyum kegilaan itu. Dia hanya berhasil melepaskan diri darinya dengan menolaknya dengan resonansi gandanya. Ada yang aneh di tempat ini. Apa itu wajah tersenyum di dinding? Tanya Li Luo. Dia tidak menjawab, memiringkan kepala dan mendengarkan dengan cermat. Tiba-tiba, dia menyerang, mengirimkan balok cahaya langsung ke arah Li Luo. Itu meluncur melewati bahunya untuk menghubungkan dengan Qiu Bai yang mendekat, mengirimnya terbang ke belakang. Semua orang terpaku. Jangan ada yang bergerak, perintah Jiang Qinghe. Mereka semua berdiri di sana, ketakutan. Pasti Jiang Qinghe memiliki alasan. Qiu Bai bangkit berdiri, terluka dan tidak percaya terpampang di wajahnya. Pemimpin, apa yang kamu lakukan? Jiang Qinghe bergerak dengan cepat, menciptakan cincin cahaya yang membesar menjadi lingkaran yang melingkupi mereka. Dia meletakkannya di lantai. Qiu Bai, masuklah ke dalam lingkaran cahaya. Qiu Bai ragu, melihat lingkaran itu. Kemudian dia tertawa cekikikan. Itu tawa yang membuat kulit kepala Li Luo merinding. Mulut Qiu Bai semakin lebar dan lebar. It merobek pipinya, dan masih juga semakin besar, darah segar menetes ke bawah dagunya. Itu senyuman yang sama seperti yang ada di dinding sebelumnya. Ketika senyuman gila meluas di wajah Qiu Bai, semua orang kecuali Jiang Qinghe secara tidak sengaja mundur. Bai Meng pucat, ketakutan terpancar dari matanya. Li Luo merasa sedikit lemah di kakinya. Qiu Bai mungkin sedang menghadapi senyuman gila di dalam alam ilusi merusak saat ini, tetapi selimut penghangat hijaunya tidak cukup efektif. Dia sedang terjerat dalam belenggu kegilaan. Ada perasaan mual di perutnya. Qiu Bai tidak akan mudah dihadapi. Dia adalah salah satu elit dari Aula Bintang 3, dan dia juga seorang jenderal iblis bumi. Meskipun jauh dari Jiang Qinghe, dia adalah lawan yang berpengalaman. Meskipun begitu, dia telah jatuh ke dalam perangkap. Seberapa kuat monster yang bisa menciptakan ini? Qiu Bai mendesis pada mereka. Kekuatan resonansinya meledak dengan kekuatan tornado yang ganas, ditujukan langsung pada Li Luo. Li Luo melemparkan peluru cahaya air sebagai respons, sambil berbalik untuk melarikan diri. Dia tidak akan bisa bertahan melawan Qiu Bai. Mundur adalah satu-satunya pilihan. Peluru cahaya air membutakan Qiu Bai sepenuhnya, tetapi dia tidak menggaruk matanya dalam sakit seperti korban lainnya. Dia terus maju, seperti zombie kegilaan tersenyum. Sebuah tombak api muncul di tangannya. Sebuah pedang rapier hijau menepisnya di udara, dan dua senjata itu terkunci dalam impas yang panjang sebelum berpisah. Terima kasih, senior, teriak Li Luo saat dia terus berlari. Jiang Qinghe ikut campur sekarang, energi resonans cahayanya muncul dalam bentuk panah yang datang dari atas. Itu menyelimuti Qiu Bai sepenuhnya. Tombak api di tangannya bergerak ke atas seperti air pancuran, hingga menjadi selubung api transparan, melindunginya dari panah cahaya. Itu tidak cukup, dan panah cahaya meremukkan jalannya dengan tanpa henti. Perbedaan kekuatan sangat jelas. Qiu Bai merasakannya, dan sudah berbalik untuk melarikan diri. Seutas tali cahaya mengelilinginya dan merapatkan. Segera,
Dia terikat dan benar-benar tidak dapat bergerak. Qiu Bai berjuang dengan keras, tetapi cahaya meregang dan menyusut padanya seperti kulit kedua. Tian Tian menghembuskan nafas dengan lega. Bai Mengmeng dan Xin Fu berkumpul dengan Li Luo. Pemimpin, apa yang sedang terjadi? Apakah kalian berdua melihat wajah tersenyum di dinding? Mereka berdua menggelengkan kepala. Jiang Qinghe telah merusak ilusi untuk keduanya sebelum mereka sampai sejauh itu. Kalian berdua beruntung, lalu, kata Jiang Qinghe dengan muram saat dia berjalan mendekat. Ilusi yang kalian terjebak di dalamnya adalah alam ilusi merusak. Hanya monster kelas bencana yang bisa membuat sesuatu yang sekuat ini. Kami pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, tetapi dia menoleh dengan waspada ke dinding yang telah dihancurkannya. Ini pertama kalinya aku melihat bahwa meninggalkan tanda senyuman sederhana di dinding bisa melepaskan kekuatan seperti ini. Bahkan seseorang sekuat Qiu Bai pun jatuh. Sesuatu yang begitu kuat, aku curiga itu adalah monster kelas bencana surgawi. Monster sekuat itu seharusnya tidak muncul di sini. Bukankah mentor sudah membersihkan melalui sini? Dan seharusnya ada siswa dari Aula Bintang 4 yang membentuk pertahanan di dalam. Selalu ada yang lolos dari jaringan. Itu bukan hal yang tidak biasa, kata Tian Tian dengan tenang. Kita kurang beruntung. Lalu semua monster di sini. Suara Li Luo terputus. Iya, mungkin dimakan oleh monster kelas bencana surgawi. Jiang Qinghe mengangguk. Berita buruk. Ini hanya akan menjadi lebih kuat. Para siswa tahun pertama terguncang. Mereka masih berjuang melawan monster kelas korosi. Ini jauh di luar kemampuan mereka. Sekali lagi, kengerian para monster benar-benar tercetak dalam pikiran mereka. Mereka melihat Qiu Bai yang terikat, masih mengucurkan air liur dari senyuman gila di sampingnya. Bagian samping mulutnya telah terkoyak, dan dagingnya bersinar merah dan berdarah. Jika bahkan seorang jenderal iblis seperti Qiu Bai bisa jatuh, apa peluang mereka? Li Luo secara tidak sadar menyentuh sisi mulutnya. Tiba-tiba dia sama sekali tidak merasa seperti tersenyum. Apa yang akan kita lakukan tentang senior Qiu Bai? Tanya Bai Mengmeng. Kondisinya baik, jawab Jiang Qinghe. Benih korosinya telah terungkap, kita hanya perlu membawanya kembali di bawah pengaruh menara penyucian, dan dia seharusnya pulih dalam waktu singkat. Yang lebih mengerikan adalah benih korosi tersembunyi. Mereka mungkin tiba-tiba hidup seperti serangan dari dalam. Tidak ada yang tahu apakah rekan setim mereka terpengaruh. Dan tiba-tiba, pada saat krusial dalam pertempuran, seperti pedang dingin di belakang, Li Luo dan dua orang lainnya memucat. Benih korosi mengerikan untuk dipikirkan. Senior Jiang, bisakah kamu merasakannya? Tanya Xin Fu dengan suara gemetar. Kamu berhasil menahan senior Qiu Bai kan? Korosinya tidak parah, jadi resonansi cahaya kelas ke-9 ku memiliki beberapa efek. Tetapi begitu benih korosi merayap dalam hati seseorang, bahkan aku tidak bisa merasakannya, katanya. Mereka saling pandang dengan ketidakpastian. Ayo bersihkan Qiu Bai terlebih dahulu. Jiang Qinghe menggerakkan jari, dan pedang beratnya menyapu ujung tali tempat Qiu Bai tergantung. Itu terbang menuju menara penyucian. Setiap kali gelombang energi penyucian dari menara itu, kegilaan perlahan-lahan hilang dari wajah Qiu Bai. Beberapa menit kemudian, matanya kembali normal. Dia melihat sekeliling situasi ini dan meringis dengan pengertian. Dia memutar dirinya dari pedang dan mendarat di kakinya. Maaf atas itu, Li Luo, katanya dengan senyuman pahit sebagai permintaan maaf. Li Luo tidak menjawab. Apakah dia benar-benar kembali seperti semula? Bisiknya kepada Jiang Qinghe. Dia mengangguk. Puas, dia tersenyum dengan ragu pada Qiu Bai, lalu mengirimkan kepadanya dorongan kekuatan penyembuhan untuk luka di mulutnya. Itu membuatnya terlihat seperti monster. Qiu Bai tersenyum berterima kasih padanya. Jangan tersenyum, kata Li Luo dengan tidak nyaman. Dia belum sepenuhnya pulih. Qiu Bai menyusun dirinya kembali. Qiu Bai, kamu memalukan bagi skuad kita. Seorang jenderal iblis bisa jatuh. Bahkan pemula pun baik-baik saja. Tian Tian memarahinya. Dia menundukkan kepala. Maaf, aku lengah, aku tidak mengharapkan ada alam ilusi merusak di menara penyucian tingkat 2. Pemimpin, kita punya masalah besar sekarang kan? Katanya kepada Jiang Qinghe. Apa yang harus kita lakukan? Dia memandang ke kejauhan, terdiam dalam pemikirannya untuk sementara waktu. Akhirnya, dia meraih tangan rampingnya, dan pedang raksasanya datang terbang kembali dengan patuh. Misi dibatalkan. Kita kembali ke tempat yang disucikan segera. Pihak sekolah harus diinformasikan tentang ini.
Tidak ada yang menantang keputusan Jiang Qinghe. Jika mereka benar-benar berhadapan dengan monster kelas bencana surgawi, mereka akan hancur. Cedera berat setidaknya bahkan kematian. Monster pada tingkat itu jauh di luar kemampuan mereka, dan mereka tahu itu. Tentu saja, memilih untuk mundur berarti mereka akan menyerah pada menara penyucian tingkat 3 di ujung rute yang direncanakan. Kerugian poin itu signifikan. Namun, poin dapat diperoleh dengan cara lain, hidup tidak bisa. Mungkin jika hanya skuad angsa hitam, Jiang Qinghe mungkin akan memilih jalan yang lebih berisiko. Tetapi sekarang mereka memiliki skuad keadilan bersama mereka. Melawan sesuatu yang kuat seperti itu, skuad Li Luo jelas tidak akan menjadi lebih dari sekedar beban. Keputusan mereka dibuat, mereka langsung kembali begitu Qiyu Bai pulih sepenuhnya, menuju ke tempat yang disucikan. Namun, sementara mereka sudah membuat keputusan mereka, satu skuad lain di dekat sana membuat keputusan yang berbeda. Di depan menara penyucian, rambut panjang Du Zehonglian berantakan, tetapi dia hanya menyisirnya dengan lelah dari wajahnya dan berbalik untuk memandang timnya di menara penyucian. Salah Saguru Gota kelompoknya tergantung di menara penyucian, jejak senyum gila masih terlihat di wajah mereka, dan luka bibir khas masih berdarah. Anggota skuad Ye Qiuding telah jatuh ke dalam alam ilusi merusak, terinfeksi oleh benih korosi. Dia tiba-tiba muncul dari belakang, dan mereka berusaha keras untuk menghadapinya. Untungnya, orang ini tidak terlalu kuat, dan dia berhasil menundukkan anggota yang terinfeksi dengan cepat. Senior Honglian, ada yang mencurigakan, alam ilusi merusak itu terlalu kuat, kata Ye Qiuding dengan serius. Du Zehonglian mengangguk. Setidaknya kelas bencana, mungkin bahkan kelas bencana surgawi. Ada nada kekhawatiran dalam suaranya. Mengapa monster yang begitu kuat ada di batas luar Gua Umbra? Haruskah kita menghentikan misi ini? Kata Ye Qiuding dengan ragu. Musuh kelas bencana surgawi lebih dari yang bisa mereka tangani. Du Zehonglian terdiam sejenak. Yang begitu kuat itu mungkin memangsa segala sesuatu di jalannya. Yang berarti, jika kita bisa maju, menara penyucian di depan kemungkinan besar benar-benar bersih. Sedikit risiko bisa membuat kita mendapatkan menara-menara itu secara gratis. Itu sejumlah besar poin sekolah gratis yang meminta untuk diambil. Mulut Ye Qiuding terbuka lebar. Kita tidak akan berhenti. Orang lain pun memalingkan pandangan kepadanya. Jika kita ingin menjadi yang pertama, kita harus mengambil beberapa risiko, kata Du Zehonglian dengan tegas, aku punya rencana bagus. Kita bisa maju dengan hati-hati. Jika monster itu benar-benar membersihkan jalan ke depan, kita bisa mengaktifkan kembali menara penyucian. Aku memiliki firasat yang baik bahwa monster itu berada jauh di dalam Gua Umbra. Kemungkinan besar menuju ke menara penyucian tingkat 3, di mana ada monster yang lebih kuat untuk dimangsa, yang sekelas dengan monster kelas bencana lainnya. Dan, jika mereka melemah karena pertarungan mereka, itu kesempatan kita kan. Apakah kalian semua sudah berpikir berapa banyak poin itu? Yang lain terlihat tertarik. Mereka telah mendapatkan menara penyucian tingkat 2 ini secara gratis. Jika bukan karena korosi yang mengubah anggota tim mereka, mereka akan benar-benar tidak terluka. Dan jika menara tingkat 2 lainnya di depan juga sama lancarnya, itu akan menjadi poin yang mudah. Namun, ada risikonya. Jika mereka benar-benar bertemu dengan monster kelas bencana surgawi, mereka akan membayar harga yang sangat mahal. Ye Qiuding masih meragukan. Meskipun tergoda oleh poin, kengerian wajah tersenyum masih utama dan segar dalam pikirannya. Tidakkah kalian ingin memenangkan misi ini? Du Zehonglian mendesak. Jika risiko kita berhasil, Jiang Qinghe akan tertinggal jauh. Dia akan menyesal tidak memilihmu. Wajah Ye Qiuding berkedut mendengar itu. Suatu tekad yang serius tiba-tiba muncul, dan dia mengangguk dengan tiba-tiba. Ayo lakukan ini. Tapi jika hal-hal terlihat tidak baik, aku harap kita dapat mundur tanpa ragu-ragu. Tentu saja, Du Zehonglian berkata, memukul tangannya bersama dengan ketegasan, aku juga tidak ingin bertemu dengan itu. Kita hanya mengikuti jejaknya. Itu dapat memangsa monster lain, kita hanya ada di sana untuk menara. Masing-masing memiliki nasibnya sendiri. Keputusan dibuat, mereka menunggu agar rekan satu tim mereka pulih, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Walaupun tergoda oleh poin, mereka tetap melanjutkan dengan sangat hati-hati, dan itu mengorbankan kecepatan mereka. Mereka membutuhkan sebagian besar hari untuk mencapai menara penyucian tingkat 2 berikutnya. Ketika mereka mendekat dengan waspada, mereka senang menemukan bahwa prediksi Du Zehonglian benar adanya. Menara penyucian ini sepi.
Pengambil alihan menara yang mudah lagi, dan sekarang semangat mereka diangkat oleh kesuksesan mereka. Makan gratis selalu terasa luar biasa. Kita dekat dengan menara penyucian tingkat 3, kata Du Zehonglian, matanya berbinar-binar. Apakah kita akan melanjutkan? Jika makhluk yang tersenyum itu ada di sana, mungkin sedang bertarung dengan monster lain yang kuat. Kita mungkin punya kesempatan untuk menyelinap dan membersihkan. Menara penyucian tingkat 3, seperti itu saja. Prediksinya selama ini sudah akurat, dan yang lain terpengaruh. Menara penyucian tingkat 3 secara gratis. Terlalu menggoda untuk dilewatkan. Mari kita pergi melihat. Jika situasinya terlihat buruk, kita selalu bisa lari, dia menjanjikan kepada mereka. Mereka mengangguk, lalu mereka bergerak dengan antusias. Waktu yang lama kemudian, mereka dengan hati-hati telah mencapai puncak gunung. Selimut kabut di depan terasa menekan. Sebuah menara putih menyembul darinya, memecah lanskap monoton abu-abu. Menara penyucian tingkat 3, sangat sepi. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Du Zehonglian mengamati, wajahnya penuh kepuasan. Sama seperti yang mereka alami di menara penyucian tingkat 2 sebelumnya. Apakah itu berarti bahwa menara penyucian tingkat 3 ini juga sudah dibersihkan? Disediakan di atas nampan perak. Mereka bangkit dan bersiap untuk bergerak. Tunggu, tiba-tiba teriak Du Zehonglian, merasakan sesuatu. Mereka semua berhenti. Wajahnya pucat tanpa darah saat dia menunjuk satu jari yang gemetar ke langit di depan. Kabut menjadi lebih gelap dari abu-abu batu menjadi obsidian gelap, dan bergerak. Bergulung ke atas seperti asap, membentuk sebuah senyum. Senyum langsung menuju mereka. Ketika pasukan angsa hitam dan pasukan keadilan kembali ke tempat yang disucikan, sudah 2 hari berlalu. Melihat barier cahaya yang besar bersinar kuat dan tak terkalahkan, mereka menghela nafas lega, merilekskan diri untuk pertama kalinya dalam 2 hari. Mereka telah selalu waspada dan saling menjaga, takut kapan alam ilusi yang korup akan muncul kembali. Sekarang mereka kembali ke tempat yang aman, dan akhirnya bisa melepaskan kewaspadaan mereka. Mereka masuk ke tempat yang disucikan, yang agak kosong. Sebagian besar siswa berada di luar, bekerja pada misi penyucian mereka. Mereka tidak berlama-lama, melainkan menuju langsung ke menara pesan. Mereka bermaksud memberitahu sekolah tentang kategori bencana surgawi lainnya, di mana tanggapan yang sesuai bisa dirumuskan. Jika kategori bencana surgawi lainnya berada di luar sana memangsa monster, itu tidak begitu buruk. Tapi jika menjadi cukup kuat, bisa datang ke tempat yang disucikan. Daging manusia dan emosi memiliki daya tarik besar bagi monster. Hal-hal ini bertentangan dengan sifat mereka, dan karena itu mereka tertarik padanya. Jika kategori bencana surgawi lainnya yang sangat kuat datang menyerang, itu akan menimbulkan masalah besar untuk seluruh tempat yang disucikan. Mereka akan benar-benar dibantai, dan itu akan menjadi bencana besar bagi sekolah secara keseluruhan. Bahkan Jiang Qinghe menganggap ini sangat serius. Jika hal itu mencapai tahap itu, bahkan dia pun tidak akan aman. Kakak Qinghe, sebuah suara bahagia memanggil mereka, dan Jiang Qinghe berhenti dan berbalik. Itu adalah sosok yang akrab, Si Qiuying. Ini pertama kalinya mereka bertemu dengannya di Gua Umbra sejauh ini. Di sampingnya, baik Yi Lisa maupun Qian Ye memberi senyuman ramah kepada Li Luo. Si Qiuying datang berlari. Kakak Qinghe, aku pikir kamu akan menghancurkan menara penyucian tingkat 3 sekarang, katanya dengan heran. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Jiang Qinghe melihat mereka. Apakah kalian semua akan pergi? Si Qiuying mengangguk. Jangan tinggalkan tempat yang disucikan. Dia berhubungan baik dengan saudara Si Qiuying, dan keluarga Jin Kui secara nominal adalah teman. Mereka layak mendapatkan peringatan ramah. Si Qiuying terlihat kaget, begitu juga dengan skuad 3 bintang yang bekerja dengan mereka. Jiang Qinghe memiliki reputasi yang terlalu baik bagi skuad 3 bintang untuk berpikir bahwa ini adalah lelucon. Jiang Qinghe, ada apa? Kami bertemu dengan monster yang sangat kuat di luar sana. Ini sedang memangsa monster lain, kata Tian-Tian, keningnya berkerut khawatir. Setidaknya kelas bencana, dan kemungkinan besar kelas bencana surgawi. Pasti menyelinap keluar dari kedalaman. Informasinya diterima dengan keterkejutan. Kelas bencana surgawi. Yi Lisa berkata dengan suara parau. Pemimpin skuad 3 bintang lainnya adalah seorang pemuda dengan fitur yang sangat matang, bernama Luo Saihu. Dia mengerutkan kening. Apakah kamu yakin? Kamu tidak bercanda kan? Kenapa kita kembali jika bukan karena itu? Qiu Bai berkata dengan kesal. Liburan atau sesuatu?
Yi Lisa berhenti sejenak. Jika dia berkeliaran di luar, dia tidak akan datang ke tempat yang disucikan kan? Tidak akan kan? Kata Li Luo dengan kering. Yi Lisa tidak punya kata-kata untuk menjawab. Jika sesuatu yang kuat datang, tidak akan ada tempat untuk mereka berlindung. Aku pikir makhluk itu sedang memulihkan kekuatannya dengan semua makanan yang dia serap. Ketika sudah pulih sepenuhnya, mungkin akan mendekati tempat yang disucikan. Hati-hati, jangan membuat keputusan yang akan kamu sesali, kata Jiang Qinghe sambil berpamitan, lalu dia melanjutkan dengan cepat menuju pusat. Li Luo dan yang lainnya mengikuti, meninggalkan kelompok Si Qiuying saling menatap satu sama lain. Apa yang harus kita lakukan? Kata Qian Ye dengan putus asa. Mereka sudah merencanakan rute mereka untuk mendapatkan poin berikutnya. Yi Lisa menggosok dagunya. Poin penting, tapi aku pikir hidup lebih penting. Luo Saihu mengeluarkan napas panjang. Jika itu orang lain, aku akan meragukan kebenaran itu, tetapi Jiang Qinghe, kamu tidak bisa tidak percaya padanya. Dia memiliki gairah yang kuat dan karakter yang lurus. Jiang Qinghe bukanlah tipe orang yang suka bermain permainan kecil. Marilah kita tetap di sekitar sebentar, akhirnya kata Luo Saihu. Yang lain mengangguk. Yi Lisa melihat skuad yang pergi. Li Luo jauh lebih kuat, katanya sambil berpikir. Mata Qian Ye menyempit, aku juga merasakannya. Dia tidak pernah lemah, tetapi dia menyembunyikan tingkat kultivasinya dengan variasi resonansi. Kali ini, dia lebih terasa seperti Qin Zulu bagiku. Di Gua Umbra, dia tumbuh sangat kuat. Mungkin sudah yang pertama di tahun kita sekarang. Kata Yi Lisa. Si Qiuying menggigit bibirnya. Baru setengah bulan. Rasanya seperti Li Luo tumbuh setiap kali dia berkedip. Dia telah melihat seberapa kuat Qin Zulu itu sendiri. Dia telah menghadapi kedua orang di skuadnya sendiri, dan dapat melawannya. Meskipun skuad Li Luo telah memenangkan pertempuran peringkat pertama, Qin Zulu masih menjadi juara tunggal yang tak terbantahkan. Mereka bisa mengaitkannya dengan keberuntungan Li Luo yang tidak bertemu dengan Qin Zulu saat itu. Tapi sekarang Li Luo mungkin lebih kuat. Cara dia tumbuh, tidak ada yang bisa meragukannya. Si Qiuying mengingat kata-kata Jiang Qinghe, saat pertemuan pertamanya dengan Li Luo di bukit. Di tengah tempat yang disucikan adalah menara batu yang sangat tinggi. Ini adalah pusat tempat yang disucikan, di mana barrier cahaya berasal. Di dalam menara batu itu adalah akar pohon kuno yang terhubung dengan menara itu sendiri. Rune rumit dan berputar di lantai adalah rune transportasi, memberdayakan pasokan sekolah yang dikirim setiap beberapa hari sekali. Ada beberapa mentor sekolah biasa di sini yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Mereka menemukan seorang mentor dan memberitahu dia berita itu. Apa? Kelas bencana surgawi, katakanmu. Seru mentor itu pucat. Mentor lain berkerumun saat mendengar teriakannya. Langsung saja, suasana menjadi tegang. Mentor-mantor ini bukanlah pejuang. Mereka hanya bertanggung jawab atas pasokan administratif. Mentor, ini bukan waktu untuk panik, kata Li Luo dengan tenang. Kita perlu memberitahu sekolah secepat mungkin, agar mereka dapat mengirimkan bala bantuan. Jika mungkin, aku sarankan kita juga mengirimkan peringatan kepada skuad yang sedang berada di luar, dan memanggil mereka kembali ke tempat yang disucikan. Lebih berbahaya di luar, dan lebih baik jika kita bisa bergabung di sini untuk bertahan jika sesuatu itu datang. Para mentor mengangguk dengan penuh semangat dan berterima kasih akan saran yang masuk akal. Kapan aktivasi selanjutnya dari menara transportasi? Tanya Jiang Qinghe dengan gugup. Rune transportasi tidak selalu tersedia. Ada waktu jeda, dan ini sekitar menyerang setiap seminggu sekali. Para mentor melihat sekeliling dengan bingung, lalu mengarahkan pandangannya ke tumpukan sumber daya di dekatnya. Kami baru saja menyelesaikan transportasi terakhir 2 jam yang lalu. Pengakuan para mentor disambut dengan keheningan suram, dan semua orang menatap tumpukan sumber daya yang cukup besar di depan mereka. Mereka berharap mereka tidak berada di sana. Baru 2 jam yang lalu diantarkan. Ini berarti mereka harus menunggu 7 hari untuk kesempatan berikutnya. Begitu banyak hal bisa terjadi dalam 7 hari. Bagaimana jika kategori bencana surgawi lainnya datang? Bagaimana mereka akan membela diri? Kutukan yang penuh keputusasaan diucapkan, dan atmosfer ketakutan dan ketidakpastian terasa tebal di udara. Kita seharusnya datang lebih cepat, kata Qiu Bai, frustrasi. Kita datang sesegera mungkin, kata Tian-Tian dengan tidak sabar, kita tidak berhenti beristirahat sama sekali. Dan siapa yang bisa menebak bahwa itu akan menjadi selisih 2 jam? Menyebalkan. Xin Fu menghela nafas.
Jiang Qinghe pulih dengan cepat. Pertama, kita harus memberitahu sekolah. Mudah-mudahan, mereka bisa memikirkan sesuatu. Para mentor lainnya mengangguk. Salah satu dari mereka mengeluarkan selembar daun hijau cerah dan menawarkannya kepada Jiang Qinghe. Dia meremasnya di antara telapak tangannya. Dengan mata tertutup, sehelai tipis cahaya segera meresap ke dalam daun itu, bersama dengan pesan yang akan dikirimkan kembali. Setelah selesai, dia berjalan ke akar pohon kuno di tengah menara batu dan menempelkan daun itu dengan erat padanya. Perlahan, daun itu memudar ke dalam akar dan menghilang. Berita telah dikirim, tetapi akan memakan waktu untuk tiba di luar. Aku hanya berharap makhluk di luar sana sedang makan sepuasnya dan tidak datang ke sini, doa Qiu Bai dengan harap. Sebaiknya jangan menggantungkan harapan kita pada kegagalan musuh kita, kata Li Luo. Para mentor, bisakah kita mengirimkan peringatan untuk memanggil kembali semua skuad yang masih di luar? Mereka ragu. Yah, panggilan peringatan memiliki jangkauan terbatas, dan hanya mereka yang berada di dekatnya yang akan mendengarnya. Selain itu, hanya kalian 6 yang tahu tentang kategori bencana surgawi lainnya. Siswa lain mungkin tidak percaya. Dan jika kita memanggil mereka kembali sebelum segalanya dikonfirmasi, dan tidak ada yang terjadi untuk meyakinkan mereka, aku khawatir. Suara Li Luo terhenti dalam bisikan yang memohon mereka memahaminya. Mereka mengerti. Jika tidak terjadi apa-apa, para siswa akan marah, mengira bahwa Li Luo dan Jiang Qinghe sedang bermain lelucon untuk menghalangi mereka mendapatkan poin. Itu adalah pendapat yang dapat dimengerti. Setiap skuad hanya pergi setelah mereka membuat rencana hingga detil terakhir. Tidak ada yang akan menghargai rencana yang sangat terperinci itu terbanting. Aku akan melakukan apa yang harus dilakukan, kata Jiang Qinghe dengan tenang. Bunyikan alarm, aku akan menanggung tanggung jawab yang bisa aku pikul. Dia tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak. Semakin banyak orang yang tertinggal di luar sana, semakin banyak mangsa yang mudah untuk musuh. Mereka akan diubah menjadi boneka di bawah kendali monster itu, dan diarahkan melawan manusia. Para mentor terpengaruh, dan mereka mengaktifkan menara. Sebuah raungan tinggi terdengar, kemudian gelombang energi mulai terbang jauh ke kejauhan. Gelombang energi itu tidak terlihat oleh mata mereka, tetapi mereka merasakannya pada selimut kenyamanan mereka yang berwarna hijau, yang menjadi hangat sebagai tanggapan. Setiap siswa yang bisa dijangkau oleh energi akan merasakan kehangatan yang sama. Ini seharusnya membuat semua dari mereka berlari kembali untuk melihat apa yang telah terjadi. Semakin banyak skuad yang berkumpul di sini, semakin baik peluang mereka untuk berhasil jika kategori bencana surgawi menyerang. Keamanan dan kekuatan dalam jumlah. Ketika kelompok Jiang Qinghe keluar dari menara batu, mereka melihat bahwa para siswa di dalam tempat yang disucikan telah berkumpul. Mereka menatapnya dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya mengapa alarm telah berbunyi. Yi Lisa, Si Qiuying, dan Qian Ye juga ada di antara mereka, tetapi mereka tahu apa yang terjadi. Meskipun begitu, mereka terkejut bahwa Jiang Qinghe dan Li Luo berhasil meyakinkan para mentor untuk meminta membunyikan alarm peringatan bahaya. Ini berarti situasinya serius. Para skuad berkumpul, berusaha meminta penjelasan dari para mentor di menara batu, tetapi mereka menolak untuk menjawab, berkata bahwa mereka akan menjelaskan begitu semua orang berkumpul. Para skuad berdiri di sana, haus akan jawaban dan tidak senang dengan itu. Setengah hari berlalu, kerumunan semakin membesar sekarang, semakin banyak skuad kembali. Pada saat yang sama, bisikan tidak senang semakin keras. Mereka saling mempertanyakan dengan nada bermusuhan, cukup keras sehingga para mentor bisa mendengarnya. Mengapa mereka kembali? Jiang Qinghe menganggap waktunya tepat. Dia memberi isyarat kepada Li Luo, dan keduanya melangkah keluar. Reputasinya sudah cukup untuk membuat mereka terdiam, dan mereka memberikan perhatian penuh kepada Dewi tak terbantahkan dari Aula Bintang 3. Dia melihat masing-masing dari mereka dengan sengaja, matanya berwarna emas madu membuat jantung berdebar. Posisi dagunya adalah tantangan dingin yang tidak diucapkan kepada masing-masing dari mereka, dan tidak ada yang berani berpikir bahwa mereka layak mendapat perhatian dari gadis bangga ini. Mereka menoleh sebelum dia melakukannya, malu, sebelum mereka kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Li Luo memang tampan, tetapi di samping Jiang Qinghe, dia terlalu kecil dibandingkan. Di tempat biasanya dia mempesona, sekarang dia hanyalah percikan minat yang hampir tidak terlihat di mata beberapa gadis. Semua orang lain sedang melihat tunangan perempuannya. Kami bertemu dengan monster yang berkeliaran di luar wilayah. Kemungkinan adalah kelas bencana surgawi,
jadi kami memerintahkan membunyikan alarm. Kami curiga bahwa akhirnya itu akan bergerak ke arah lokasi ini. Semua orang di luar dalam bahaya serius. Jiang Qinghe berbicara dengan nada yang rata, menyajikan fakta secara sederhana. Di sini, fakta sudah cukup mengejutkan tanpa perlu dihias. Kelas bencana surgawi. Mengapa sesuatu seperti itu muncul di sini? Keributan keras dimulai, ketidakpercayaan terasa kental dalam suara mereka. Jika bukan karena reputasi luar biasa Jiang Qinghe di sekolah, dia mungkin sudah diejek karena menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Meskipun begitu, banyak yang belum siap untuk percaya padanya. Aku harap semua dari kalian dapat tetap di sini di tempat yang disucikan dan tidak pergi untuk misi. Tunggu dukungan dari sekolah, kata Jiang Qinghe. Mereka saling menatap. Tinggal di tempat yang disucikan tidak akan memberikan poin. Itu akan menjadi kerugian yang sulit ditanggung. Seorang siswa Aula Bintang 3 akhirnya bersuara. Jiang Qinghe, apakah kamu mengatakan bahwa kamu melihat kelas bencana surgawi itu dengan mata kepalamu sendiri? Kami tidak, kata dia, menggelengkan kepala. Kami menemukan alam ilusi korup yang ditinggalkannya, dan kami menilai dari kekuatannya bahwa penciptanya harus dari kelas itu. Tetapi ada kelas bencana lain yang pandai membuat ranah ilusi yang korup. Mereka mungkin telah menyesatkanmu. Dan kelas bencana biasa tidak cukup untuk memerlukan tingkat kewaspadaan sejauh ini, sahut siswa Aula Bintang 3 dengan bijak. Yang lain mengangguk setuju. Tidak ada yang ingin menyia-nyiakan waktu mereka di sini. Senior Jiang, kamu tidak akan gagal membersihkan menara penyucian tingkat 3 dan kemudian membuat ini hanya untuk menahan kami yang lain kan? Suara berteriak dengan tuduhan. Song Qiuyu, apa yang kamu bicarakan? Orang sekuat dan berwatak seperti Jiang Qinghe akan melakukan hal seperti itu. Siswa Aula Bintang 3 langsung menyerang Song Qiuyu, membela ratu mereka. Apakah aku tidak masuk akal untuk meragukan? Tinggal di sini adalah pemborosan waktu. Bahkan belum terlihat tanda kategori bencana surgawi lainnya itu. Bagaimana kami tahu itu nyata? Song Qiuyu membela diri dengan marah. Ada beberapa anggukan pelan mendukungnya, dan suara marah mulai berdebat dengan serius. Diam semua, suruh Jiang Qinghe, dan ada keheningan. Pertama, aku tidak menghalangi kalian untuk pergi jika kalian mau. Kedua, aku pikir kita bukan satu-satunya yang sudah menemui jejaknya sejak saat itu. Mata emas dinginnya melintasi kerumunan, dan keheningan yang penuh ketakutan menyambutnya. Mungkin sebagian dari kalian sudah bertemu dengannya. Mungkin sebagian dari kalian sudah terkorup. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a